Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiaoyan telah tiba di dataran tengah dengan luka yang parah. Untung saja Xiaoyan ditemukan orang baik. Di sini Xiaoyan diberikan tempat istirahat oleh Han Sue, pemimpin dalam kelompok ini. Dan sekarang mereka akan menuju ke Tianbei. Namun menuju kota Tianbei, Han Chong berkata bahwa mereka harus melewati markas dari iblis ular siamang yang mengerikan. Xiaoyan berkata kepada Han Chong Fan Han Sue bahwa mereka pasti baik-baik saja. Keesokan paginya Xiaoyan membuka mata dan merasakan tubuhnya yang mulai membaik. Xiaoyan pun keluar tenda kemudian melihat banyak orang yang sedang bersiap untuk melakukan perjalanan. Akhirnya Xiaoyan pun turun untuk membantu mereka merapikan barang-barang. Han Chong dan yang lainnya secara alami tidak menolak apa yang dilakukan oleh Xiaoyan dan memberikan pekerjaan ringan kepadanya. Setelah agak lama Han Sue pun datang menghampiri Xiaoyan dan kemudian berkata untuk saat ini dalam perjalanan Xiaoyan tidak boleh keluar dari keretanya tanpa menunggu jawaban Xiaoyan. Han Sue pun segera masuk ke gerbongnya kemudian memerintahkan untuk segera memulai konvoi. Xiaoyan pun tanpa daya segera memasuki kereta dan mereka pun memulai perjalanan. Dalam perjalanannya, Xiaoyan bertanya-tanya seperti apakah sosok iblis ular siamang yang memiliki reputasi cukup ganas di sini. Sosok tersebut mampu membuat orang-orang menjadi sangat cemas. Xiaoyan pun menggelengkan kepala kemudian duduk bersila dan masuk ke proses latihan. Setelah lama dalam perjalanan akhirnya mereka pun sampai di tempat di mana siamang sering melakukan tindakan banditnya. Han Chong pun segera meminta para pasukan untuk meningkatkan pertahanan dan waspada di sepanjang perjalanan. Setelah itu Han Chong berkata kepada Xiaoyan, jika mereka mengalami hal buruk, maka ia meminta Xiaoyan untuk menjaga Han Sue dan melarikan diri. Jika siamang hanya meminta harta berharga, namun siamang juga merupakan sosok yang cabul dan akan seperti hewan buas ketika bertemu dengan seorang wanita cantik. Kemudian Xiaoyan berkata kakak Han Chong tidak perlu khawatir karena tidak akan terjadi hal buruk kepada Han Sue. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di lokasi yang benar-benar menjadi tempat operasi dari siamang. Tiba-tiba pepohonan di sekitar mereka runtuh menghalangi rute perjalanan mereka. Han Chong pun segera berteriak meminta semua orang waspada akan adanya serangan dadakan. Tak lama setelah itu terdengar ledakan yang diikuti dengan suara yang berkata bahwa sekelompok orang bodoh sebenarnya berpikir untuk melewati wilayah yang ia kuasai. Sosok manusia setengah ular berdiri di atas langit menatap ke arah kelompok dari Han Chong. Menyadari hal itu ekspresi dari para penjaga pun seketika berubah menjadi pucat. Terlebih dengan hadirnya pasukan ular yang mengelilingi mereka dengan tubuh yang sangat besar. Siamang melihat konvoi dari atas kemudian berkata bahwa seharusnya mereka tahu aturan yang telah ditetapkan di sini. Wajah Han Chong sedikit gemetar kemudian ia segera berjalan keluar dari konvoi dan mengeluarkan kartu kristal lalu berkata dengan hormat bahwa mereka tentu tahu tentang aturan tersebut. Han Chong langsung segera mengeluarkan kartu kristal kemudian Siamang segera melambaikan tangannya, dan kekuatan hisab segera menarik kartu kristal tersebut. Setelah menerima kartu kristal Siang maupun tertawa bahagia dan berkata bahwa sepertinya mereka benar-benar mengerti apa yang Siamang mau. Setelah itu Han Chong pun bertanya apakah mereka sudah diperbolehkan melintas di jalur tersebut. Menanggapi hal itu Siamang pun segera tertawa kemudian melirik ke arah kereta yang berisi Han Sue. Ia berkata bahwa mereka harus meninggalkan kereta tersebut sebelum boleh melintas di jalur ini. Ekspresi semua orang dalam pohon koi tiba-tiba berubah, banyak orang yang diam-diam mengencangkan cengkraman dengan senjata mereka. Sementara itu di sisi lain Han Chong menarik nafas dalam kemudian dengan hormat bertanya, apa yang dimaksud dengan Komandan Siamang? Mendengar hal itu Siamang tertawa kemudian berteriak bahwa sang gadis tak perlu bersembunyi karena ia telah merasakan wangi-wangian dari tubuh wanita yang ada di dalam kereta. Siamang lanjut berkata bahwa kali ini ia benar-benar telah mendapatkan harta berharga dan berbeda dari biasanya. Saat suara Siamang baru saja terdengar ledakan pun terjadi dengan sosok wanita yang keluar dan berdiri di atas kereta. Wajah Han Sue benar-benar sedingin es dengan niat membunuh yang melintas di mata cantiknya. Ia mengepalkan tangan halusnya dan sebuah pedang panjang segera muncul. Han Sue segera mengepakkan sayap doki di punggungnya lalu tiba-tiba melesat ke arah Siamang. Menanggapi hal itu Siamang pun tertawa kemudian doki berwarna hijau giok melesat keluar dan menghantam ke arah Han Sue. Benturan pun segera terjadi membuat Han Sue seketika mundur dengan wajah yang langsung pucat. Han Sue segera berteriak kepada Siamang dan berkata bahwa mereka adalah orang-orang dari klan Han di kota Tianbei. Jika Siamang menyerang mereka maka klan Han dan para ketua pasti tidak akan melepaskannya. Mendengar hal itu Siamang hanya tertawa kemudian berkata meskipun ada kehadiran orang-orang tua tersebut,
Namun tidak akan membuat ia menjadi ketakutan terlebih lagi jika Siamang bisa membuat mereka semua mati di sini maka mereka tidak akan mengetahui siapa yang telah membunuh anggota klannya. Setelah itu Siamang pun mengeluarkan besi yang membuat banyak ular segera muncul dan melesat ke arah kelompok Han Sui. Wajah semua orang mengungkapkan keputusasaan ketika mereka dihadapkan dengan jumlah serangan ular berbisa yang begitu menakutkan. Para pasukan pun memegang senjata mereka rata-rata dan bersiap untuk bertarung sampai mati ketika pasukan ular telah berada beberapa meter di dekat mereka. Hal mengejutkan pun segera terjadi. Tubuh ular seketika menegang kemudian api keluar dari tubuhnya dan ledakan pun segera terjadi membuat ular menjadi abu. Melihat sesuatu yang tak terduga baik kelompok Siamang atau kelompok Han Sui menjadi semakin terkejut. Abu hitam pucat perlahan melayang turun dari langit sebelum membentuk lapisan tipis berwarna hitam yang menutupi permukaan tanah. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan rasa ingin tahu meningkat di hati semua orang. Tidak ada yang tahu persis apa yang telah terjadi bahkan dengan kekuatan Siamang sekalipun. Siamang hanya bisa berdiam diri menyaksikan ular berbisa tiba-tiba berubah menjadi abu. Bahkan ia tidak menyadari alasan apa yang mengakibatkan tubuh ular terbakar kemudian menjadi abu. Sementara itu di sisi lain kelompok Han Chong yang terkejut pun hanya bisa saling memandang. Mereka segera muncul perlahan dari konvoi dan melindungi Han Sui di tengah mereka. Mata mereka tetap waspada dan terkunci pada sosok Siamang yang berada di langit. Suasana hening berlanjut sesaat sebelum Siamang akhirnya dia pulih. Tatapannya melirik ke arah abu sebelum akhirnya beralih ke Han Sui. Siamang semakin berniat untuk membawa Han Su pergi dari sana. Dengan segera Siamang pun mengeluarkan desis dan membuat ular kembali menyerang dengan jumlah yang lebih banyak. Melihat serangan ular yang begitu banyak kelompok Han Chong pun segera mengalirkan doki keluar dari tubuh mereka. Namun kejadian tak terduga kembali terjadi dengan tubuh ular yang seketika menegang kemudian terbakar dan berubah menjadi abu. Kegembiraan seketika melonjak di mata kelompok Han Chong setelah melihat adegan tersebut. Pada titik ini mereka bisa menyadari dan menebak bahwa ada seseorang yang diam-diam membantu mereka. Han Sui segera melihat ke seiling termasuk mencari keberadaan orang yang telah membantu mereka. Namun ia tidak menemukan jejak sedikit pun tentang keberadaan orang yang telah membantu mereka. Han Sui masih melihat sekeliling sebelum akhirnya tatapannya berhenti di gerbong di mana Xiao yang berada. Sementara itu di sisi lain Siamang segera berkata bolehkah ia mengetahui ahli mana yang telah datang di sini? Siamang lanjut meminta maaf jika ia telah menyinggung keberadaannya dengan cara apapun. Namun permasalahan hari ini adalah masalah pribadi antara orang-orang klan Han dan juga dirinya. Oleh karena itu Siamang meminta ahli yang telah ikut campur untuk tidak bertindak lebih lanjut. Setelah perkataan Siamang terjatuh tiba-tiba suara yang memerintahkan ia pergi segera terdengar di telinga mereka. Setelah mendengar perkataan tersebut kelompok Han Chong pun seketika menjadi merasa sangat gembira karena adanya ahli yang membantu mereka. Sementara itu tatapan langsung segera ditarik setelah perkataan tersebut terdengar di telinganya. Han Sui masih mencari keberadaan orang yang telah membantu mereka keluar dari permasalahan tersebut. Di sisi lain Siamang bertanya kepada sosok pria misterius apakah ia akan benar-benar bertarung karena orang-orang yang lemah di bawah ini. Setelah itu suara misterius pun kembali terdengar di telinga semua orang dan berkata jika Siamang tidak pergi dalam 10 tarikan nafas maka ia akan mati. Mendengar perkataan tersebut mata Siamang menjadi suram setelah diperlakukan dengan kasar 2 kali. Ia tidak mampu bertindak kesuka hatinya di tempat ini selama bertahun-tahun bukan karena tidak ada ahli yang ingin membunuhnya. Hal itu dikarenakan pegunungan ini benar-benar sangatlah besar dan ada banyak lubang ular di dalamnya. Selama Siamang mengubah tubuhnya dan memasuki pegunungan yang dalam maka menemukannya akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Oleh karena itu Siamang pun mulai menyusun rencana untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Siamang pun segera berkata karena pria misterius bersikeras melindungi mereka maka Siamang akan segera pergi dari sini. Baru saja Siamang mengucapkan kata-kata terakhirnya kilatan cahaya pun segera muncul di matanya dan kakinya segera menekan udara kosong dan tubuhnya segera melesat. Dalam sekejap mata Siamang sudah berada di depan Han Yue dengan doki kuat yang melonjak dari tubuhnya. Siamang tertawa cabul kemudian tangannya hendak meraih bahu dari Han Sui namun ketika tangan Siamang baru saja akan mendarat seketika teriakan dingin yang mengandung niat membunuh pun terdengar. Setelah itu energi tak terlihat pun segera melonjak sebelum akhirnya menabrak dada Siamang. Sebuah kekuatan besar meledak di dadanya dan membuat kulitnya sampai bersimbah darah segar. Tubuh Siamang pun bergegas mundur dengan wajah yang dipenuhi rasa terkejut sementara itu di sisi lain mata cantik Han Yue dia melihat Siamang yang telah berakhir dalam keadaan menyedihkan hanya dalam satu serangan.
Han Yue jelas tahu Siamang memiliki kekuatan yang tidak lemah terlebih dengan fakta bahwa bentuk aslinya adalah binatang ajaib dengan kemampuan bertahan yang sangat kuat. Han Yue tidak menyangka Siamang bahwa ia akan berakhir dengan cara yang menjadikan bahkan tanpa melihat musuhnya. Han Yue segera berpikir seberapa menakutkan dan kuatnya orang yang telah menyerang Siamang. Di sisi lain Siamang masih terus melangkah mundur hingga lebih dari 100 langkah. Kemudian ia pun menghentikan tubuhnya dengan ekspresi yang benar-benar kaget. Siamang segera menghapus jejak darah di sudut mulutnya kemudian melihat ke sekeliling dan tanpa sadar berteriak keras. Siamang berkata bahwa sepertinya ini adalah kekuatan spiritual yang mampu lanjut bertanya apakah orang misterius tersebut adalah seorang alkemis. Mendengar pertanyaan Siamang, tidak ada reaksi dari pria misterius yang malah menyerang kembali Siamang. Melihat serangan yang kembali datang Siamang pun menjadi semakin terkejut dan memutuskan untuk melarikan diri. Ia segera merubah tubuhnya menjadi salah satu ular kemudian masuk ke dalam lubang dan menghilang. Siamang benar-benar merasa ketakutan dengan niat membunuh yang menusuk tulang dalam serangan spiritual tersebut. Ia tahu jika ia tinggal lebih lama maka pemilik kekuatan spiritual pasti akan mengirisnya menjadi potongan-potongan daging ular. Sementara itu di sisi lain setelah Siamang melarikan diri ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya pun ikut melarikan diri. Menyadari semua yang menyerang mereka telah menghilang kelompok Han Chong pun merasa semakin senang. Sementara itu Han Sui segera mengangkat kepalanya dan memberikan hormat ke arah langit. Han Sui segera berkata bahwa ia adalah anggota dari klan Han bernama Han Sui dan berterima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan. Han Sui lanjut berkata apakah mungkin sosok pria misterius mengungkapkan dirinya agar mereka dapat membalas budi kemudian hari. Suara pun kembali terdengar kemudian berkata bahwa ia hanya seorang penjual magnum dan kebetulan lewat dan memerintahkan mereka untuk segera pergi. Setelah perkataan tersebut suasana pun menjadi hening dengan si pria yang kemungkinan sudah melangkah pergi. Akhirnya Han Yue memerintahkan anggotanya untuk bersiap kembali melakukan perjalanan lagi. Cerita berlanjut di mana setelah meninggalkan ngarai 10.000 ular seluruh konvoi turun ke suasana gembira karena selamat dari bencana. Suasana yang sebelumnya tegang pun benar-benar menghilang digantikan oleh orang-orang yang membicarakan adegan yang telah terjadi sebelumnya. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan pria misterius tadi benar-benar mengejutkan mereka. Samar-samar terdengar pembicaraan yang lucu ketika melihat Siamang benar-benar berlari ketakutan. Menurut yang Siamang katakan seharusnya pria misterius tersebut adalah seorang alkemis mereka menyangka bahwa sepertinya pria misterius yang menjadi seorang alkemis tersebut seharusnya berada di tingkat alkemis tingkat 6. Jika tidak maka akan sangat sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan spiritual demi menakut-nakuti Siamang. Seketika mereka teringat kepala alkemis dari klan Han saja hanya seorang alkemis di tingkat 5. Meskipun begitu dengan kemampuannya kepala alkemis Han masih sangat sopan saat bertemu dengan sosok misterius itu. Mereka benar-benar tak menyangka bahwa kali ini mereka akan bertemu dengan alkemis tingkat 6. Namun sangat disayangkan mereka tidak bisa melihat sosok asli dari seorang alkemis yang telah membantu mereka. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan duduk di kereta tanpa sadar tertawa ketika mendengar diskusi panas yang berada di luar. Tak lama tirai kereta pun dibuka sementara Xiaoyan segera menghela napas. Han Chong tersenyum kemudian melangkah masuk dan memberikan sekantong air kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menerima sekantong air. Kemudian Han Chong lanjut bercerita. Han Chong langsung menghela nafas kemudian berkata bahwa mereka kali ini beruntung bertemu dengan seorang ketua yang membantu mereka. Jika tidak kemungkinan besar maka mereka akan terbunuh di tempat tersebut. Han Chong lanjut berkata bahwa ketua itu benar-benar sangat baik karena biasanya jarang ada orang yang mau repot-repot membantu dengan permasalahan orang lain kecuali mereka mengenalnya. Melihat ekspresi Han Chong di depannya berpikir sepertinya Han Chong telah mengalami syok yang mendalam dari kejadian tersebut. Selain itu pujian yang tidak berhenti kepada pria misterius membuat Xiaoyan menjadi agak aneh saat mengangguk. Setelah itu Han Chong lanjut berkata bahwa setelah melewati ngarai 10.000 ular perjalanan yang tersisa akan lancar, meskipun mungkin ada beberapa bandit dan orang-orang yang terlantar di sepanjang jalan namun mereka bukan ancaman bagi pasukan Han Chong. Han Chong lanjut bercerita bahwa awalnya mereka tidak memilih melewati ngarai 10.000 ular selama perjalanan ini. Namun karena bertemu dengan badai padang pasir yang sangat besar akhirnya membuat jalur mereka menjadi menyimpang. Setelah mendengar hal itu Xiaoyan mengangguk kemudian bertanya kira-kira kapankah mereka akan tiba di kota Tiangbei. Han Chong segera berkata bahwa jika semuanya lancar maka masih ada sekitar 6 hari lagi perjalanan. Xiaoyan pun mengangguk kemudian berpikir bahwa masih ada banyak waktu untuk melakukan penyembuhan diri.
kemudian berpikir bahwa luka-lukanya sebagian besar harus segera pulih dalam waktu 6 hari. Pasti akan ada cukup banyak ahli ketika mereka sampai di kota tersebut. Jika Xiao Yan tidak memulihkan kekuatannya dengan cepat, kemungkinan ia akan menghadapi banyak permasalahan. Bagaimanapun dimanapun seseorang berada, kekuatan akan menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Sementara itu Han Chong yang sama sekali tidak menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan memutuskan untuk menginstruksikan Xiao Yan memulihkan diri dengan baik sebelum turun dari kereta. Xiao Yan mengatakan baiklah. Kemudian Xiao Yan bersiap melakukan proses latihan dan penyembuhan dirinya. Singkat cerita, setelah penyembuhan sore harinya, rasa sakit yang hebat di dalam tubuh Xiao Yan segera mereda. Beberapa doki mengalir di dalam tubuhnya meskipun hal itu sangatlah kecil jika dibandingkan di masa lalu. Setelah itu Xiao Yan membuka tirai kereta dan berjalan turun setelah kereta berhenti.